Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan pesantren Baitus Salam, Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu guru sekalian, seluruh staf pesantren Darussalam dan para wali murid. Sekali lagi Baitus Salam, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan karena ada gangguan teknis di rumah, dan alhamdulillah sekarang sudah tersambung kembali. Puji syukur kehadirat Allah dan rasa senang dan apresiasi yang besar saya berikan kepada pesantren Baitus Salam karena berinisiatif untuk menghubungi kami dari komunitas medis, ya, yang diharapkan tentunya bisa memberikan pemaparan dan penjelasan update dari pandemi COVID-19. Saya akan mulai aja untuk mempersingkat waktu. Kalau bicara COVID-19, kita semua tentunya tahu ya, ini sesuatu yang sangat baru terjadi pada dunia yang kita huni, pada dunia kedokteran, sehingga ilmunya terus update dan terus bertambah dari sesuatu yang tidak diketahui sama sekali. Sekarang lebih bisa diterka kondisi penyakit dan virusnya. Jadi virus COVID ini masuk dalam golongan virus SARS-CoV-2, ya. Dia merupakan keluarga coronavirus. Ini banyak ditemukan pada binatang. Sejauh ini ada bermacam-macam jenis coronavirus. Yang kita akan bahas adalah tipe beta coronavirus, di mana yang menimbulkan penyakit yang kita sebut COVID-19. Slide-nya sudah bisa terlihat? Sudah ya, alhamdulillah ya. Saya ulang lagi aja ya. Kita akan membahas COVID-19 yang merupakan golongan virus yang baru ditemukan dan banyak terpapar pada binatang, sekarang sudah menimbulkan penularan antar manusia. Dia adalah masuk golongan SARS-CoV-2, ya, di mana dia menyerang utamanya adalah saluran nafas, walaupun sekarang juga ditemukan bisa menyerang multi organ, ya. Jadi sebagai organ tubuh di dalam, tidak hanya paru-paru, tidak hanya saluran nafas, yang lain pun juga bisa terserang oleh SARS-CoV-2. Ya, yang ditemukan pada saat Wuhan, Cina, dan sekarang sudah menjadi pandemi, ditemukan di lebih dari 200 negara di seluruh dunia, dan juga hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Kalau kita lihat presentasi yang terinfeksi dan yang terdampak daripada COVID-19 ini sudah menyeluruh dari usia 1 hari hingga usia lanjut. Jadi korbannya pun juga sudah menyeluruh, mencakup seluruh usia. Kalau awalnya dianggap tidak berbahaya pada anak-anak atau tidak bisa menulari anak-anak, tapi ternyata kondisinya sekarang berbeda. Anak-anak bahkan bayi lahir pun sudah ada yang tertular oleh COVID-19. Kondisi terakhir di Indonesia, ya, yang deteksi ada 57.770 orang dan menyebabkan kematian hampir 3.000 orang. Kalau kami menyebutnya yang deteksi, bukan seluruh yang terinfeksi, karena kalau dalam medis, yang terinfeksi itu bagaikan fenomena gunung es, iceberg phenomenon, yang terlihat mungkin 57.000 yang terperiksa, tapi yang terinfeksi diperkirakan akan landai dan lebih besar daripada yang terdeteksi. Ya, gejala COVID-19 memberikan gejala umum, ya, yang hampir pada orang-orang yang terinfeksi gejalanya umumnya sama, walaupun ada gejala-gejala lain. Di antaranya pada umumnya dia akan demam, ya, di atas 38 derajat, kemudian akan batuk kering, sakit tenggorokan, batuk kering, kemudian tubuhnya akan terasa lemas, tidak bertenaga, badan sakit semua. Dan yang paling menjadi ciri khasnya adalah kehilangan penciuman.
dia nggak bisa mencium bau-bauan. Itu paling mudah orang awam mendeteksinya. Dan yang lebih berat lagi, dia menyebabkan sesak nafas, nafas terasa berat. Bahkan ada beberapa pasien yang kena iritasi pada mata, kemudian pada saluran pencernaannya, diare pada mata, mata merah. Ini yang baru bisa ditangkap keilmuannya oleh dunia kedokteran. Proses penularan COVID-19 ini yang paling sering terjadi adalah melalui droplet, percikan ludah atau dahak atau bersin, kemudian tanpa disadari kita yang terpercik, kita yang terpapar, memegang dengan tangan, lalu kita akan memegang mulut, hidung, mata. Nah, itu yang menyebabkan virus itu bisa masuk ke dalam tubuh. Masih bisa didengar? Siap. Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Oke. Iya. Sehingga virus ini memberikan gejala yang tidak sama. 80% daripada orang yang terinfeksi itu tidak memberikan gejala. Sisanya yang 20% beragam, mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Jadi yang paling menakutkan itu adalah 80% tidak memberikan gejala, tapi bisa menularkan. Nah, ini yang mungkin tidak terdata, tidak terperiksa, dan tidak semuanya masuk dalam hitungan kasus infeksi yang ditampilkan setiap hari yang bisa kita saksikan di TV. Kita menyebutnya OTG, orang tanpa gejala, sama sekali nggak ada gejala. Ya, tapi OTG ini tidak hanya mayoritas dimiliki oleh anak muda, ada juga orang tua yang OTG, ada juga anak muda yang ODP, PDP, bahkan sampai meninggal pun. Jadi virus ini nggak bisa dianggap enteng, nggak bisa digeneralisir, nggak juga bisa disamaratakan. Karena gejala dan menginfeksi orang akibat gejalanya pun tidak sama. Kemudian ada yang kita sebut ODP. ODP itu dia ada riwayat kontak, tapi gejalanya ringan. Sehingga belum bisa dipastikan gejala ringan itu karena terinfeksi COVID atau tidak. Ada lagi PDP, dia berkontak dengan orang atau daerah yang positif, kemudian memberikan gejala yang lebih berat daripada ODP. Kita sebutnya PDP. Kemudian kalau sudah dipastikan positif dengan PCR, itu disebutnya adalah pasien COVID. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi ada jenjangnya, mulai dari OTG, ODP, PDP, dan pasien COVID. Nah, pasien COVID itu memberikan gejala mulai dari ringan, sedang, sampai berat. 15% dari pasien yang memberikan gejala itu menyebabkan kematian. Menyebabkan kematian di setiap tempat itu tidak sama. Ada negara yang kita lihat luar biasa tampak kasus kematiannya, ada juga yang tidak tampak. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi. Ya, untuk melihat orang yang berkontak ODP, PDP, itu dilakukan pemeriksaan. Saat ini ada beberapa jenis pemeriksaan. Ada rapid test, ada PCR. Kalau bicara rapid test, kita bicaranya tentang antibodi. Kalau orang itu belum punya antibodi, dia tidak akan memberikan hasil positif. Jadi jadi rapid test itu hanya screening untuk yang memberikan positif hanya orang yang sudah mempunyai antibodi atau sudah terinfeksi mungkin lebih dari 7 hari atau 14 hari. Kalau tubuhnya tidak memberikan antibodi, dia akan memberikan false negatif. Negatif palsu, seolah-olah dia negatif, seolah-olah dia tidak terinfeksi, tapi padahal proses di dalam badannya masih berjalan dan belum bisa di-screening oleh rapid test. Kalau rapid test positif pun tidak selalu berarti bahwa dia positif sedang menginfeksi. Karena bisa saja orang tersebut sudah fasenya negatif, sudah sembuh, tapi antibodi di dalam badannya kuat,
dia memberikan hasil positif, sehingga disebut positif palsu. Jadi apapun hasil dari rapid test harus dikonfirmasi lewat pemeriksaan lain lagi yang disebut PCR. Kalau orang sudah berkontak sehingga dia masuk kategori ODP atau PDP, kalau sudah diperiksa rapid test hasilnya negatif atau positif, harus dicek lanjutannya dengan PCR. Sekarang kita bicara PCR. PCR ini akurasinya hampir 90% saat ini. Jadi kalau disebut positif dengan PCR, artinya penderita dalam keadaan terinfeksi atau dia sudah melalui fase infeksi. Jadi kalau PCR itu nanti ada yang disebut IgM dan IgG. IgM itu menggambarkan proses yang masih baru atau akut, IgE itu menggambarkan proses yang sudah lama atau tidak dalam fase akut. Jadi kalau namanya PCR positif, hampir dipastikan penderita tersebut adalah mengidap COVID-19. Kalau dia negatif, juga bisa dipastikan bahwa dia sudah tidak menularkan, atau kalau dia IgG-nya positif, dia pernah terinfeksi. Paham ya, Bapak Ibu ya? Masih bisa mendengar? Bisa, Ustazah, lanjut. Lanjut ya, oke. Karena ilmu ini ilmu yang harus dikuasai oleh tidak hanya institusi, tidak hanya dunia medis, tidak hanya pesantren, tidak hanya para guru, tapi setiap orang harus memahami penyakit yang disebut COVID-19. Karena dia harus bisa melindungi dirinya dan melindungi sekelilingnya. Jadi mohon nanti setelah ini diperdalam lagi, atau tolong menyimak dengan sefokus mungkin, karena ilmu yang sangat dibutuhkan ini ya. COVID-19 belum ditemukan obat dan vaksinnya sampai saat ini. Sedangkan penyakit ini penularannya luar biasa dan dampak kematiannya juga sangat beragam, sulit diprediksi dan bisa mengenai setiap orang. Di kita hanya bisa bicara tentang pencegahan atau kewaspadaan. Ya, kewaspadaan yang sudah dipastikan efektif atau hampir dipastikan efektif bisa mencegah penularan dari COVID-19 adalah cuci tangan, baik dengan sabun ataupun hand sanitizer. Tapi kalau ada sabun, lebih afdol dengan sabun. Ya, kemudian jaga jarak, physical distancing. Ada yang menyebutkan 1 meter, 1,5 meter, 2 meter. Tapi kalau mau aman ya paling tidak 2 meter atau sejauh mungkin, lebih jauh lebih baik. Kemudian gunakan masker. Ya, gunakan masker. Jika bepergian lebih baik menggunakan masker yang dipastikan aman. Ya, tidak semua masker aman. Ya, karena virus ini sangat kecil. Dia bisa menembus kalau bahan membuat masker, apalagi kalau itu masker kain, dia bisa tembus untuk masuk. Jadi kemudian adalah menghindari menyentuh benda-benda yang tidak perlu disentuh di tempat umum, seperti pegangan tangga, handle pintu, pencet tombol lift, ya enggak. Kemudian apapun yang bisa tidak dipegang, jangan dipegang. Bahkan kalau bepergian, baiknya tangan masukkan ke dalam kantong jaket. Ya, kita masukkan tangan, sembunyikan tangan sehingga dipastikan tangan itu tidak memegang benda-benda yang resiko terpapar oleh virus. Ya, ini adalah contoh cuci tangan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering melihat bagaimana teknik cuci tangan yang diajarkan oleh dunia kedokteran. Ya, cuci tangan minimal 60 detik, nggak bisa kita kemudian taruh sabun, kemudian siram air, dianggap selesai. Ya, pastikan siram dulu dengan air, kemudian basuh dengan sabun, ya, gosok tangan, seluruh penjuru tangan, tidak ada yang terlewatkan, mulai tangan depan, tangan belakang, sela jari, jari-jari tangan, bahkan sampai kuku. Untuk lebih amannya, baiknya kuku dipotong, sehingga kecil kemungkinan untuk virusnya tidak tercuci dengan baik. Dipastikan jangan ada yang punya kuku panjang. Ya, kemudian pencegahan yang lain yang sangat amat dianjurkan adalah berjemur dan olahraga. Ya, berjemur dengan waktu yang tepat, jangka yang tepat,
kemudian juga fisik yang tepat. Ya, jadi berjemur itu tentu ada aturannya, tidak asal berjemur di sembarang waktu. Kita cari waktu yang paling aman untuk kulit, waktu yang konsentrasi sinar UV-nya mengantarkan yang terbaik untuk bisa disintesis menjadi vitamin D3. Kemudian juga tubuh kita yang mana yang bisa menangkap. Karena kalau kita tanamkan wajah kita nggak efektif. Nanti saya akan jelaskan pada slide yang tentang berjemur ya. Kemudian memasak dan memanaskan makanan dengan benar sehingga makanan matang sempurna. Jadi bagi yang membeli bahan makanan, apalagi sekarang pasar sudah banyak yang terpapar pedagangnya dengan COVID-19. Pastikan bahan makanan yang dibeli dan atau yang membeli makanan jadi semua yang bisa dicuci atau yang bisa dipanaskan dengan kurun waktu yang cukup. Jadi kita tidak memakan makanan mentah yang resiko terpapar atau yang kita resiko membeli yang kita tidak tahu bagaimana mereka memasak dan menyajikannya. Pastikan kalau kita membeli bahan makanan tersebut bisa dicuci. Kemudian pastikan kalau kita membeli makanan jadi itu harus bisa dipanaskan. Yang tidak bisa dipanaskan dan kita tidak tahu bagaimana mereka cara menyajikan, sebaiknya dihindari. Ya. Kemudian selalu patuh dan jalankan aturan-aturan protokol COVID-19 dengan ketat. Kalau sekarang kami melihat banyak orang sudah kecapean atau banyak yang menganggap banyak orang nggak apa-apa tanpa menjalankan protokol sehingga mereka kendor dalam protokol. Faktanya sekarang yang positif semakin banyak, yang terjaring positif semakin banyak. Ya, segera periksakan ke dokter kalau menemukan gejala atau resiko kontak dengan orang yang terpapar atau orang yang menderita COVID-19. Jadi gampangnya, kalau zaman dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna untuk makanan, sekarang dunia kedokteran memberikan guidance yang mudah diingat. 4 sehat 5 sempurnanya adalah terdiri dari pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga dan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi seimbang. Sehat 5 sempurna. Tolong ini diterapkan tanpa kecuali pada seluruh orang yang ada di Indonesia, karena Indonesia sudah termasuk daerah yang sebagian dunia mengatakan sudah daerah yang yang cukup banyak kasusnya, yang harusnya membuat kewaspadaan dunia saja waspada terhadap kita, apalagi kita yang ada di dalamnya. Ya, ini adalah penggunaan masker yang benar, ya, tidak asal sembarang bahan. Pastikan bahan-bahan itu bahan-bahan yang memenuhi syarat keamanannya, tidak bisa ditembus oleh virus. Karena sekarang banyak sekali macam-macam masker. Ada yang menggunakan payet, ya, di situ bahaya sekali. Kalau kita terpapar orang yang menderita, itu payet itu jadi tempat sarang berkumpulnya virus. Yang kalau kita masuk rumah terbawa, atau kalau kita megang terpegang, kemudian saat kita memegang anggota wajah kita, itu sangat resiko menularkan. Gunakan masker yang benar. Kalaupun kita tidak menggunakan masker medis, kita menggunakan masker berbahan yang aman dan mohon tidak dimacam-macamkan dengan ayat dan aksesoris yang lainnya. Kita tidak dalam kondisi untuk fashion, kita dalam kondisi membutuhkan alat pengaman yang aman, masker yang aman, bukan masker yang fashionable. Buat apa fashionable kalau dia tidak aman? Masker yang aman, yang dipastikan tidak menjadi bertumpuknya virus-virus itu kalau memang ditambahkan dengan aksesoris-aksesoris yang tidak safe, ya. Jadi cara memakai masker adalah bersihkan tangan dulu. Kalau tangan kita sudah terpapar, kemudian kita megang masker dan masker itu menutup mulut, itu akan menjadi kluster penularan untuk diri kita sendiri. Ya, pastikan mulut dan hidung tertutup. Jangan mulutnya ditutup kemudian hidungnya dibuka atau sebaliknya. Memakai hanya ikatan yang di atas kemudian ikatan yang di bawah dibuka sehingga akses kuman untuk masuk, virus untuk masuk
tetap bisa dengan mudahnya. Ya, pastikan mulut dan hidung tertutup. Kalau ditanya nggak nyaman, memang nggak nyaman. Supaya kita nyaman, kita stay di rumah, jangan keluar rumah. Kalau mau keluar rumah, kita harus siap dengan kondisi yang nggak nyaman. Pakai masker itu nggak enak. Apalagi pakai face shield, apalagi pakai baju hazmat, apalagi sepatunya harus ditutup lagi. Coba Bapak dan Ibu bayangkan derita kami, orang-orang medis. Pakai kondisi seperti itu dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Sabtu, dari bulan Maret ya, kita mulai sampai sekarang. Berbulan-bulan menggunakan alat pelindung diri yang sangat tidak nyaman, berat, dan harus digunakan juga dengan tingkat stres yang tinggi. Sedangkan masyarakat yang muda menggunakan masker untuk diam di rumah, itu masih mengeluh. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana kami dari dunia kedokteran, bagaimana kami dari komunitas medis, apa beratnya kehidupan yang harus kami jalani. Kami nggak bekerja, kami perlu kerja, kami bekerja, kami juga perlu pengabdian. Pengabdian kita bukan waktu yang pendek, waktu yang sangat panjang dan kondisi yang sangat berat buat petugas medis. Mohon empati dan simpatinya serta doanya untuk para petugas medis. Kemudian jangan sentuh masker. Hindari menyentuh masker ketika digunakan. Kalau dia sudah tersentuh, kembali dibersihkan. Tangan kita harus dibersihkan dengan sabun. Karena masker yang kita gunakan dari luar itu bisa menjadi sudah terpapar kuman. Atau kalau kita sudah menjadi ODP dan PDP, masker di dalamnya pun sudah terpapar kuman. Dan itu kalau dipegang orang lain bisa menulari. Jadi masker baik yang luar maupun yang dalam itu sama-sama beresiko. Kalau kita megang, kita harus cuci tangan, baik luarnya maupun dalamnya, dua-duanya cuci tangan untuk melindungi diri dan melindungi keluarga kita. Kemudian setelah kita pakai masker, kita akan cuci masker. Ya, caranya mencuci masker adalah pertama siram dulu dengan air panas, dengan suhu sekitar di atas 60 derajat. Kalau sudah disiram air panas, kita harapkan udah cukup aman dan kita bisa ngucek dia dengan deterjen atau kita rendam di tempat, ya enggak. Kemudian kita bilas dengan air yang mengalir. Kita berharap masker yang terpapar kuman itu tidak akan mengaliri virus-virus ke tempat yang lainnya. Jadi kita bersihkan masker dengan penuh tanggung jawab. Insya Allah itu akan jadi pahala besar. Melindungi diri dan melindungi orang lain itu kan perbuatan yang boleh dibilang ibadah, dapat nilai pahala yang besar. Kita jaga jangan sampai karena kita pergi keluar, kemudian kita pulang kita menulari orang lain. Ya, bilas dengan air mengalir hingga bersih, kemudian jemur di matahari atau dikeringkan, bisa dengan hair dryer, atau ada juga yang mengkukus di kompor, ya enggak, untuk memastikan, atau menyetrika supaya dipastikan betul-betul sudah steril maskernya. Kemudian yang pakai masker disposable, kali buangnya, buanglah dengan tanggung jawab, tidak juga asal membuangnya. Dia dipastikan kita gunting dulu talinya, karena ada orang yang menjual masker bekas pakai. Kemudian setelah pertama kita cabut dari telinga, pegang talinya, kemudian gunting talinya, lipat maskernya, ya. Kemudian kita bersihkan dulu dengan desinfektan, mungkin kalau ada alkohol atau sanitizer kita semprot dulu sebelum. Ingat, kalau kita membuang sembarangan dan itu terpapar kuman, kita sudah menjadi bagian daripada penyebaran virusnya. Kemudian setelah kita gunting talinya, kita masukkan dalam plastik yang aman, buang di tempat sampah yang kalau nanti sampai ada yang mengambil dalam kondisi yang aman. Setelah berurusan dengan masker, kembali kita cuci tangan kita sekurang-kurangnya 60 detik. Ini tadi yang saya janji mau bicara tentang berjemur, ya. Kalau mau aman, kan, kita pakai sunblock, ya. Berjemur itu bisa membuat kulit wajah kita flek atau kering sehingga kita lebih cepat tua. Jadi selamatkan wajah, misalnya dengan pakai topi, pakai sunblock, kemudian pakai kacamata, ya enggak. Pastikan wajah tidak terlalu terpapar oleh matahari. Pakai baju yang terang atau tangannya terbuka,
lengan tangan dan tungkai kaki terbuka sehingga tangan dan kaki yang terpapar oleh matahari. Di situ adalah penyerapan yang paling baik. Boleh juga punggung, ada yang membuka punggungnya supaya terpapar ya. Kurang lebih waktunya ada yang bilang nggak boleh lebih dari jam 8, ada yang bilang jam 8 sampai jam 10. Tapi kalau saran saya mau aman, kalau saya melakukannya sekitar jam 8 sampai setengah 9. Jadi kena dua-duanya, karena saya dengar pendapat dari dokter tulang menyarankan di bawah jam 8, jemur sambil bergerak. Kemudian kalau dokter kulit menyarankan di atas jam 8 supaya kualitas sinarnya maksimal. Kalau saya akhirnya saya lakukan supaya nggak terlalu siang banget atau juga masih aman, kurun pagi seperti yang dokter tulang sarankan, saya lakukan sekitar jam setengah 9. Kurang lebih 15 sampai 20 menit, kadang sambil bergerak-bergerak, kadang sambil nyiram, menyapu, yang nggak, pokoknya bergerak kita. Atau sambil membaca tapi tangan atau kakinya ada yang bergerak. Itu yang paling efektif yang disarankan oleh dokter tulang untuk mendapatkan paparan sinar matahari yang maksimal dan bisa disintesa menjadi vitamin D. Kemudian kalau bicara vitamin D, ini adalah ilmu yang lumayan baru, ya nggak? Zaman dulu kita nggak terlalu diingatkan pentingnya vitamin D. Ternyata vitamin D ini, kalau kondisi kita punya vitamin D yang bagus, yang maksimal, yaitu range-nya sekitar 30 sampai 100 mikroliter, itu kita akan tahan badan kita melawan baik virus corona, melawan infeksi virus-virus yang lainnya, melawan kanker, ya enggak, melawan penyakit-penyakit semacam autoimun ya. Ini sangat digalakkan saat ini. Sudahkah Bapak dan Ibu memeriksakan berapa kadar vitamin D yang ada di dalam tubuh kita? Pengalaman saya pribadi, saya enggak terlalu aware sebelumnya dengan berjemur atau banyak waktu saya ada di ruangan pada saat-saat prime time sinar matahari. Saya periksakan kadar vitamin D saya hanya 4. Yang saya defisiensi berat. Nah, kemudian saya mendapatkan terapi vitamin D sampai yang 25.000 unit selama 3 bulan dan sudah naik sekarang hampir 20. Nggak mudah juga menaikkan. Jadi yang paling bagus ya, mungkin karena usia saya sudah nggak muda lagi, saya udah di atas 50 tahun. Buat yang masih muda, penyerapan vitamin D-nya masih bagus, lakukanlah olahraga, berjemur, dan konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Vitamin D sangat dibutuhkan, dan lebih penting dari vitamin yang lainnya. Karena selama ini kita berpikir vitamin C lebih penting, ternyata untuk imun diutamakan, yang paling utama adalah vitamin D. Saya sarankan kalau yang punya riwayat tidak cukup terpapar matahari dan sudah agak berumur, periksakan kadar vitamin D-nya. Atau kalau yang muda mau periksa pun nggak apa-apa. Pastikan kalau vitamin D kita tidak cukup dalam kondisi sekarang, baiknya kita mengkonsumsi herbal vitamin D. Vitamin D kan ada yang jual, ada yang 5.000 unit, ada yang 1.000 unit. Itu diberi, ada juga yang 50.000, ada yang 25.000. Jadi bagaimana beratnya? Kalau memang kondisi Bapak dan Ibu ada yang berat vitamin D-nya sampai di bawah 10, baiknya ke dokter, minta diresepkan vitamin D, dan konsumsilah sambil berjemur, karena menaikkan vitamin D itu tidak mudah. Tidak mudah, ya. Jadi manfaat vitamin D yang paling utama adalah tidak hanya untuk tulang dan otot, tapi dia juga membantu sistem kekebalan tubuh melawan bakteri dan virus apapun yang menyerang tubuh kita, termasuk juga melawan sel-sel kanker. Ya, kalau kita lihat nilai normal 30 sampai 100 ya, kemudian nilai defisiensi itu di bawah 10 dan insufisiensi itu antara 10 sampai 29. Bagi orang yang terpapar virus corona dengan defisiensi vitamin D, kematiannya hampir pasti menyentuh angka 98%. Bagi yang terkena insufisiensi, kalau dia terpapar virus corona sampai 87%. Artinya baik defisiensi maupun insufisiensi itu
sangat berat untuk bisa melawan paparan virus corona. Ya, bisa dilihat ya, mohon diperhatikan nilai normal vitamin D, insufisiensi dan defisiensi. Oke. Vitamin D bisa juga didapat dari makanan. Nggak mahal untuk mendapat vitamin D, bisa dari kuning telur, ikan salmon, ikan tuna, ya. Kemudian jamur, ya. Mohon dalam kondisi seperti ini kita selektif dengan makanan, tidak cuma asal enak, tapi dipastikan makanan itu mempunyai gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Bagi yang kekurangan vitamin D, tolong diperbanyak makanan-makanan yang bisa mengandung vitamin D, berjemur, olahraga, mengkonsumsi vitamin D, ya enggak. Bagi yang sudah bagus vitamin D-nya, bisa mengkonsumsi jenis makanan bergizi seimbang yang lainnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang new normal. Ya, new normal itu adalah keputusan yang diambil biasanya oleh satu negara atau pemerintah, ya, untuk melakukan percepatan penanganan dalam bidang sosial, ekonomi. Saya agak kurang setuju dengan kesehatan, ya, enggak, karena kalau bicara new normal dalam kondisi yang belum normal, kesehatan membuat resiko infeksi menjadi semakin besar. Ya, skenario new normal itu dijalankan mempertimbangkan kondisi dan epidemiologis wilayah terkait. Tidak semuanya bisa jalan serentak, tidak semua daerah bisa melakukan new normal, tidak juga semua negara bisa melakukan new normal. WHO membuat ketentuan bagi negara yang melakukan kondisi atau policy new normal, yaitu harus dipastikan angka penularan COVID-19-nya di bawah 1 digit. Ya, angka infeksinya di bawah 1 digit, kemudian punya sistem kesehatan yang memadai, rumah sakit yang memadai, tenaga medis yang siap. Kalau bicara new normal itu artinya resiko terpapar akan lebih besar. Ya, itu harus diikuti dengan angka infeksi yang sudah turun, kemudian sistem kesehatannya memadai, kemudian punya kemampuan menekan wabah, ya, dengan policy misalnya tidak mengizinkan tempat tertentu untuk buka, misalnya seperti sekolah atau seperti bioskop, ya enggak. Kemudian penetapan langkah-langkah yang ketat, protokol COVID di lingkungan, ya. Kemudian masyarakatnya paham, ya, bisa dilibatkan dan siap. Kalau masyarakatnya tidak siap, tidak paham, tidak mengerti, tidak peduli, mohon dipertimbangkan lagi untuk melakukan new normal. Kalau kami tampilkan ini tempat aktivitas yang paling tinggi resikonya terhadap kemungkinan terpapar COVID-19 kalau new normal itu diberlakukan. Ya, ini bisa diulangi nggak tulisan ini? Bentar ya, ini ada stop sharingnya, bisa dia. Oke, kalau kita lihat level yang paling tinggi itu, misalnya seperti kejadian baru-baru ini di Bogor, ya, ada konser musik atau pasar, itu tempat yang resikonya paling tinggi. Ya, dimana kalau udah di pasar orang biasanya udah nggak inget apa yang dipegang, dia bersebelahan dengan siapa, desak-desakan, ya, nggak malam, diskotik, ya. Kemudian level berikutnya adalah antrian persemanan, tempat-tempat stadion olahraga, pusat kebugaran, di mana olahraga dengan menggunakan masker itu kan bukan kondisi yang nyaman, bahkan membahayakan dengan yang di mana olahraga yang menggunakan power yang besar, menggunakan masker itu membuat asupan oksigen tubuhnya berkurang, dan itu udah banyak kasus yang menimbulkan dera maupun kondisi yang nggak bagus buat orang olahraga dengan menggunakan masker. Pastikan kalau memang berolahraga itu berolahraga di tempat yang betul-betul aman. Kalau bisa kita tanpa masker, tempatnya nggak ada terpapar, kemudian walaupun menggunakan masker tidak dengan intensitas yang tinggi, yang dimana tubuh membutuhkan oksigen, tapi kita
sulit untuk asupan oksigennya. Kemudian taman hiburan, tempat ibadah, ya, itu juga tempat yang potensial menyebabkan penularan. Karena orang kalau udah sampai di sana kan umumnya kewaspadaannya pun kurang. Kemudian juga olahraga basket, kolam renang, ya, tempat-tempat yang orang tidak akan menggunakan masker. Tempat bermain anak, salon, restoran, bioskop, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat urutan levelnya, menghindari tempat-tempat yang potensi penularannya sangat tinggi. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, kalau mau melakukan new normal, kembali mau berproduktif di era COVID seperti sekarang ini dengan kondisi yang belum normal, ya, angka positif makin hari makin tinggi, kemudian kesadaran masyarakatnya juga tidak tinggi karena mereka masih banyak yang tidak menggunakan alat pelindung diri, kemudian tidak peduli, juga pergi untuk kepentingan yang tidak penting. Nah, itu harus membuat protokol yang ketat. Mulai dari jaga jarak, gunakan sanitasi, masker, ventilasinya harus bagus di tempat di mana kita ke sana, ya. Kalau bersin juga gunakan etika bersin dan batuknya, mencuci tangan sesering mungkin, kalau sakit tidak pergi, kemudian membuang sampah yang potensial terpapar virus itu juga pada tempat yang kondisi yang sudah aman dan pada tempat yang benar. Mungkin sudah ada yang sering dengar herd immunity, ya enggak? Herd immunity itu di mana ada satu negara yang melakukan, namanya Swedia, dan cukup babak belur, ya. Cukup banyak kasus yang terinfeksi, kemudian padahal mereka fasilitas medisnya sangat siap, tenaga medisnya sangat siap. Itu pun juga tidak dicontoh oleh banyak negara. Umumnya negara-negara melakukan lockdown atau karantina, atau seperti di negara kita disebutnya PSBB. Immunity itu kalau tidak dipersiapkan dengan benar, tidak diimunisasi, kemudian tidak punya imun yang baik, akan menyebabkan orang yang terinfeksi akan jumlah besar. Ya, herd immunity itu baiknya dilakukan kalau orang itu punya imun yang bagus, sudah diimunisasi dan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya untuk keluar dari rumah. Kalau tidak, potensial sekali terjadi penularan dan angka infeksi akan melesat dengan tinggi. Ya, jadi kekebalan yang dipaksakan supaya cepat kelompok tersebut menjadi imun atau masyarakatnya menjadi imun dan bisa survive. Yang bisa survive, yang nggak bisa survive ya dia akan kalah, akan sakit atau akan meninggal. Itu yang disebut herd immunity. Kalau kita tidak siap melakukan new normal, artinya kita melakukan herd immunity. Jadi untuk orang-orang yang tidak siap secara imun, yang tidak paham proses penularan penyakit COVID, yang tidak bisa jaga diri, yang ada di daerah yang sangat garis, ada yang bilang garis hitam, ada yang bilang merah, ya enggak. Baiknya hindari bepergian, hindari. Memang di rumah bosan dan tidak enak, tapi lebih tidak enak lagi kalau kita di rumah sakit dan kita harus menderita penyakit COVID yang luar biasa nggak nyamannya, yang luar biasa menyusahkan keluarga, yang meninggalnya pun juga tidak nyaman bagi yang ditinggalkan maupun bagi yang meninggal. Kalau tidak siap, kalau tidak punya imun yang bagus, kalau tidak menggunakan alat pelindung diri dan mengikuti protokol dengan baik, kalau tidak ada di daerah yang aman, hindari herd immunity, lebih baik di rumah dan batasi bepergian keluar rumah. Saat ini kita udah sebentar lagi bulan Juli udah masuk
semasa sekolah. Ada berbagai pertimbangan dari sekolah-sekolah. Buka enggak ya. Kalau buka, seaman apakah? Apakah orang tua setuju buka? Atau nggak akan dapat sambutan orang tua untuk membukanya? Atau kita mendapat sambutan orang tua dan bisa menghadirkan sekolah atau pesantren yang aman buat anak-anak? Tapi mohon dipertimbangkan dengan benar. Menghadirkan kategori aman di era COVID seperti ini, di era kondisi yang masih positifnya tinggi seperti ini, bukanlah hal yang mudah. Ya, saya akan tampilkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dan siapan pihak sekolah. Ya. Protokol pesantren untuk kembali membuka diri atau menghadirkan santrinya, pastikan berkoordinasi dengan instansi terkait. Pastikan daerahnya itu masuk zona apa? Zona kuning, hijau, merah, hitam. Ya, kalau nggak masuk zona kuning atau zona hijau, lupakan untuk buka karena resikonya sangat tinggi. Kemudian membuat aturan protokol COVID di pesantren yang lengkap detail. Kita berhadapan dengan anak-anak. Kalau di medis itu yang disebut anak itu sampai usia 17 tahun. Kenapa dia 17 tahun masih disebut anak? Artinya akalnya belum sempurna, fisiknya belum sempurna, imunnya belum sesempurna orang dewasa. Makanya masih disebut anak. Kalau kita menampung anak-anak pada usia anak kurang atau sama dengan 17 tahun, kita lagi berhadapan dengan makhluk yang akal, fisik, imunnya belum sempurna. Mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sedetailnya, seaman-amannya di era COVID seperti sekarang. Ya, menyiapkan sarana-sarana new normal, menyediakan ruang isolasi. Kalau nanti ada yang sakit, pastikan tidak campur atau segera masukkan ke dalam ruangan isolasi yang tidak dimasuki oleh orang lain atau dimasuki hanya dengan orang yang menggunakan pengaman. Penerapan jaga jarak, physical distancing, memungkinkan atau tidak di dalam pesantren. Ada umumnya pesantren itu kan muridnya padat, peminatnya banyak, muridnya banyak, ruangannya apakah memungkinkan untuk dilakukan physical distancing. Menyusun metode pembelajaran, misalnya santri lama, santri baru, santri di rumah. Buat santri yang memungkinkan bisa belajar dari rumah, barangkali dipersiapkan sarananya untuk belajar di rumah. Buat santri lama atau yang tidak mempunyai fasilitas untuk belajar di rumah, mungkin bisa dipersiapkan di pesantren. Atau buat santri baru yang membutuhkan culture pesantren juga dipertimbangkan sepanjang jumlahnya itu adalah masuk jumlah aman. Separuh dari kapasitas yang sebelumnya atau mungkin hanya sepertiga yang bisa ada di dalam lingkungan pesantren. Sarana pembelajaran jarak jauh jika kondisinya tidak memungkinkan. Jadi dipersiapkan buat anak-anak yang memadai bisa belajar dengan sarana jarak jauh, ya belajar dari rumah. Warga pesantren diwajibkan menggunakan masker. Bayang nggak kalau bicara pesantren itu kan full day. Apakah memungkinkan menggunakan masker full day atau jangka yang lebih lama dibanding jangka sekolah biasa? Pengajar menggunakan masker dan face shield, terutama buat pengajar yang tidak tinggal di pesantren. Mungkin ada juga pengajar, para ustadz atau ustazah yang dari luar. Dia setiap masuk ke dalam itu harus ekstra ketat, karena di dalam sudah dianggap adalah wilayah steril. Memastikan para pengajar dalam kondisi sehat dan terjaga dari kontak luar sebelum mengajar. Artinya reguler dilakukan pemeriksaan dan dipastikan sehat. Menggunakan kupon untuk pembayaran kebutuhan santri, tidak lagi menggunakan uang. Karena uang potensial sekali untuk menjadi tempat tersarangnya virus. Menyediakan makanan yang dipastikan matang, aman, bergizi seimbang. Memasak wajib mencuci tangan, mencuci bersih bahan-bahan makanan, menggunakan masker. Tidak makan dan minum satu wadah, punya wadah masing-masing, atau wadahnya bersifat disposable, kalau nggak mau resiko. Kemudian santri membawa sejadah dan alat sholat masing-masing. Ada lagi karpet besar. Para masjid dan musola akan mencabut karpetnya dan hanya menggunakan sejadah pribadi. Itu pun yang dicuci secara reguler.
Alat sholat masing-masing tidak boleh saling meminjam dan tidak bersentuhan satu dengan yang lainnya. Kasur, pakaian, handuk, dan alat mandi sendiri. Ada bertukar sampo, bertukar sabun, bertukar sikat gigi, bertukar handuk, pakaian bersama-sama, kasur pindah-pindah, saling tidur di kasurnya temannya atau temannya ke kasurnya dia. Tidak memungkinkan keadaan itu. Kurangi penggunaan kertas. Usahakan paperless. Kertas pun juga bisa menjadi, kalau tidak didesinfeksi, bisa menjadi sumber virus ada di dalam kertas. Menyediakan waktu untuk berjemur. Apakah memungkinkan serentak dilakukan berjemur pada jam 8, setengah 9 atau jam 4 sampai jam 5 sore. Olahraga rutin, tidak boleh kecapean, tidak juga boleh kurang. Cukup waktu tidur 7 sampai 8 jam sehari. Karena kalau waktu tidurnya kurang akan berdampak pada imun yang kurang baik. Tidur dengan jarak minimal 1 meter, tidak bertukar tempat tidur. Rutin cek suhu, pemeriksa suhu juga tidak bisa menggunakan alat termometer scan yang sekarang digunakan itu ya, akurasinya nggak jelas. Jadi menggunakan alat termometer yang dipastikan tingkat keakuratannya baik. Pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap berapa waktu, misalnya ada yang keluar, harus dicek lagi dengan tes PCR atau tes rapid buat yang ada gejala-gejala yang seperti tadi disebutkan. Menyediakan klinik dengan dokter, bekerja sama dengan rumah sakit rujukan COVID. Wali santri tidak boleh menjenguk hingga selesai pandemi. Atau jika terpaksa, penjengukan hanya melalui kaca. Tidak bisa masuk, tidak bisa berinteraksi langsung dengan anaknya, peluk-memeluk pun tidak bisa, tangan pun tidak bisa. Keluar masuk pesantren dibatasi dan dijaga ketat. Tidak menerima barang-barang dari luar yang tidak didesinfeksi. Menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi oleh sabun, air mengalir, hand sanitizer di kamar tidur, koridor sebelum kamar, ruang makan, ruang belajar, ruang pengajar, perpustakaan, masjid, laboratorium, tempat keramaian, dan semua ruangan yang sebelum dan sesudahnya akan dimasuki oleh santri atau yang lain yang masuk pesantren. Menyediakan desinfektan khusus untuk kamar mandi. Pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan untuk lantai, ya, lantai ruang kelas, meja belajar, meja saklar lampu, gagang pintu, dan ini rutin dilakukan harus beberapa kali dalam sehari. Sekilas, beda desinfektan dengan antiseptik, ya. Kalau desinfektan itu untuk benda mati, ya, misalnya pintu, gagang pintu, lantai. Kita bisa misalnya pakai karbol, lisol, klorin, etanol, tidak untuk tubuh. Sedangkan antiseptik bisa digunakan untuk tubuh seperti sabun, hand sanitizer, Dettol, misalnya untuk mandi. Ya, jadi untuk tubuh pun hanya untuk penggunaan luar. Jadi yang disebut desinfektan tidak untuk tubuh, yang disebut antiseptik bisa untuk tubuh. Kalau kita bicara bilik desinfektan, tidak disarankan menggunakan bilik untuk manusia. Bilik boleh digunakan untuk barang-barang dari luar yang akan masuk, tapi tidak untuk benda hidup, tidak untuk manusia. Karena dapat menyebabkan iritasi pada mulut, pada mata, pada saluran nafas, pada kulit. Sangat tidak direkomendasi untuk manusia. Jadi kalau di awal-awal kita sempat lihat orang keluar masuk menggunakan bilik atau desinfektan chamber, sekarang sudah ditegaskan tidak boleh karena banyak kasus side effect dari menggunakan desinfektan yang terpapar ke tubuh manusia, dan juga tidak bisa menyembuhkan virus yang ada di dalam tubuh, itu hanya untuk di luar. Akhir, pesantren boleh membuka kalau dia masuk dalam zona kuning hijau dengan protokol COVID yang ketat, itu rutin mencuci tangan, menerapkan pembatasan sosial, menjaga kebersihan, olahraga, berjemur, dan mengkonsumsi makanan sehat yang paling efektif yang bisa dilakukan dengan kondisi saat ini. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang lebih jauh, lebih dalam
tentang COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada